Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar nih? Siap, Sir. Siap, Sir. Insya Allah siap. Oke. Jadi sebentar. Sebentar. Oke, kelihatan semuanya? Clear, Sir. Kelihatan jelas. Oke. Nah, kemarin kan belajarnya sama Kak Iqbal nih. Sama nih tentang konsep geografi. Nah, jadi adik-adik nih, ada nggak yang bisa mengulang kembali tentang 5 konsep geografi yang telah disampaikan oleh Kak Iqbal? Boleh via chat. Buka catatannya. Disebutin aja, Kak, Sir. Boleh. Atau diketik. Ayo yang mau. Nanti kakak kasih poin plus di Google Classroom-nya. Oke, lokasi. Lokasi, jarak, Ada 4 lagi. Oke, jarak. terjangkauan, Terjangkauan. pola, Duanya. sama Pola. aglomerasi. Oke. Jadi, Kak Iqbal kemarin itu ngajar 5. Yang pertama ada lokasi, ada jarak, keterjangkauan, aglomerasi, dan pola. Nah, seperti yang kita ketahui, konsep geografi itu kan ada, jumlahnya ada totalnya. 5. Tunggu. Oh, iya, 10. 10. Dari kemarin Nah, nomor 5. jadi total dari konsep geografi itu kan ada 10 nih. Nah, kemarin dijelaskan oleh Kak Iqbal itu cuma sampai 5. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan dari konsep geografi sisanya. Nah, oke. Sir. Nah, jika kita lihat peta di slide, kira-kira itu negara mana nih? Indonesia. Nah, Indonesia. Negara kita. Power. negara manakah ini? Oke, Indonesia. Sekarang, berapa musim yang ada di Indonesia? 2. 2. Oke, Panas dan hujan. oke, benar. Nah, tadi kan dijawabnya panas dan hujan, tapi kenapa di puncak Jaya itu ada salju? Nah, kenapa? Sedangkan di Indonesia kan musimnya cuma ada panas dan hujan. Kenapa di puncak Karena ada salju? puncaknya tinggi banget. Oke, oke, tinggi. Ada lagi? Tinggi, benar. Karena puncaknya itu merupakan salah satu puncak yang tertinggi di Indonesia. Karena suhu di ketinggian rendah, oke. Suhunya rendah, benar. Karena ketika semakin tinggi ketinggian yang dari permukaan laut atau semakin tinggi lokasinya, maka semakin dingin lokasi tersebut, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau lagi? Nah, jadi jawabannya adalah puncak Jaya Wijaya itu merupakan puncak yang tertinggi di Indonesia. Jadi suhu di sana itu relatif rendah. Jadi di sana ada salju atau ada potensi salju yang ada di puncak Gunung Jaya Wijaya tersebut. Nah, itu merupakan salah satu konsep geografi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, konsep geografi. Jika kita lihat bayangannya ini kan ada 5 nih. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, aglomerasi. Oke. Yang dijelaskan oleh Kak Iqbal kemarin itu kan ada 5. Lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, sama aglomerasi. Nah, oke. Sekarang Mister tanya lagi. Apa yang disebut dengan lokasi? Bentar, itu Letak suatu daerah atau wilayah. Oke, letak wilayah. Apa lokasi tentang? Poinnya tentang? Oke. Lokasi absolut dilihat dari garis astronomi dan statis relatif untuk berubah. Oke, benar. Sekarang, kalau jarak? Jarak itu ruang atau sola yang menghubungkan dua lokasi. Objek. Jadi intinya jarak tadi adalah penghubung dari lokasi satu sama lokasi yang lain. Nah, itu jarak. Jarak terbagi menjadi 2. 2. Absolut dan relatif. oke.
Absolut dikurang dengan panjang kalau relatif berdasarkan waktu. Oke. Kalau keterjangkauan, Seberapa Kemudahan suatu lokasi dalam mengakses. jadi keterjangkauan itu adalah kemudahan untuk mengakses suatu lokasi. Oke. Sedangkan pola, bentuk, struktur, dan Bentuk, fenomena struktur, dan peredaran atau kejadian di muka bumi. oke. Yang terakhir, aglomerasi. Pengelompokan fenomena. fenomena di suatu kawasan. Nah, ini merupakan konsep yang kita pelajari bersama-sama sama Mr. Iqbal. Nah, sedangkan Mr. hari ini akan mengajari 5 sisanya. Yang pertama, ada morfologi, ada nilai kegunaan, ada interaksi, interpendensi, diferensiasi area, dan yang terakhir adalah keterkaitan ruangan. Nah, oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep morfologi. Apa yang disebut dengan konsep morfologi? Menurut ahli, nah, yang mau dicatat ya catat dulu, ambil dicatat. Jadi, konsep morfologi itu merupakan kondisi bentuk fisik atau relief permukaan bumi. Relief di setiap daerah itu akan bervariasi dan akan dipengaruhi oleh tenaga endogen ataupun eksogen. Nah, jadi kita lihat dari pengertian konsep morfologi ini, itu merupakan kata kuncinya terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah kondisi atau bentuk, dan yang kedua adalah permukaan bumi. Jadi, ketika kita berbicara tentang morfologi, maka tentu saja kita akan berbicara tentang kondisi atau bentuk dari permukaan bumi. Sudah? Dicatatnya udah? Lanjut saya. Udah foto. Yang lain? Silakan kasih jempolnya. Soalnya udah. Oke. Jika sudah, kasih jempolnya. Buar. Jadi, kita membahas tentang morfologi. Kata kuncinya itu bentuk relief permukaan bumi. Nah, dan semuanya jadi relief di permukaan bumi itu bervariasi, ada yang di dataran tinggi, ada yang di pantai. Sudah? Nah, jadi sekarang Mister tanya. Sebutkan permukaan wilayah yang ada di sekitar kalian atau di tempat tinggal kalian. Bagaimana bentuk atau permukaan wilayahnya? Nah, bagaimana bentuk permukaan wilayah yang ada di sekitar kalian? Sungai, oke. Daratan. Oke, daratan. Daratan ini masih umum nih. Dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Dataran rendah, Sir. Oke, ada yang dataran rendah. Ada yang di dataran tinggi, selain dataran rendah, dataran tinggi, Sir. Oke. Ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Ada yang di pantai? Bis. Ada yang di pesisir? Nah, jadi kan beda-beda nih. Tadi ada yang menyebutkan di dataran rendah, ada yang menyebutkan di dataran tinggi, ada yang di perkotaan, mungkin ada yang di perdesaan. Nah, kenapa kalian menjawabnya itu tidak sama? Itu karena kondisi atau bentuk fisik dari permukaan bumi di setiap wilayah itu berbeda-beda. Makanya, ketika kita bertanya tentang morfologi itu tidak selalu sama, tidak selalu jawabannya di dataran rendah semuanya, tidak, karena lokasi permukaan bumi itu berbeda-beda. Jadi itu konsep dari morfologi. Nah, untuk contoh penggunaan kalimat dari morfologi ini seperti ini. Contohnya, oke, Wonosobo merupakan kabupaten yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 500 mdpl. Nah,
Jika kalimatnya seperti ini, maka penerapan dari morfologinya yang mana? Ketinggian. Daerah dataran tinggi. Daratan tinggi. Jawabannya di Daratan tinggi. Daratan tinggi. daratan. Daratan tinggi apa ketinggian? Daratan tinggi. Oke, jadi jika pernyataannya Wonosobo merupakan kabupaten yang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian 500 mdpl, artinya penerapan konsep morfologi yang ada di kalimat ini adalah daratan tinggi karena menyatakan sebuah kondisi lokasi atau relief permukaan bumi. Sedangkan ketinggian 500 mdpl ini merupakan kalimat yang mendukung atas pernyataan dataran tinggi. Nah, selanjutnya nih, ada kata-katanya. Nah, Jakarta merupakan dataran rendah, sedangkan Bandung adalah dataran tinggi. Yang mana yang menyatakan konsep morfologinya? Dataran Dataran tinggi. Dataran tinggi. Nah, jadi dataran tinggi apa dataran rendah? Dataran rendah Dua-duanya. apa dataran tinggi? Dua-duanya, Sir. Dua-duanya. Dataran rendah apa dataran tinggi? Dua-duanya. Banyak, Sir. Dua-duanya, Sir. Yakin dua-duanya? Yakin. Iya. Oke. Saya Nah, yakin. jawabannya dua-duanya. Karena merupakan penekanan dari keadaan suatu wilayah. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu tentang konsep morfologi? Clear. Yakin clear? Amin. Yakin? Insya Allah. Belum ada suara. Belum ada. Oke. Lanjut, Jos? Jos, Sir. Lanjut. Oke. Nah, yang kedua. Oh, bukan yang kedua sih. Yang ketujuh. Yang ketujuh itu nilai konsep kegunaan. Oke. Kalimatnya yang mau dicatat, catat dulu. Konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan ini dari ahli itu memberikan definisi nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di permukaan bumi pada makhluk hidup dan sifatnya adalah relatif, di mana satu daerah dengan daerah lainnya itu pasti akan memiliki nilai guna yang berbeda. Jadi sambil kalian mencatat, Mister jelaskan ya. Boleh? Boleh, Sir. Nah, jadi untuk nilai kegunaan ini, kata kuncinya itu ada di manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah. Jadi, suatu wilayah ini manfaatnya apa sih gitu. Jadi, manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di permukaan bumi pada makhluk hidup dan sifatnya adalah relatif, di mana satu wilayah dengan wilayah yang lainnya pasti memiliki nilai guna yang berbeda. Jadi, wilayah ini akan memberikan manfaat, tapi manfaatnya itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda. Nilai gunanya berbeda-beda. Sudah dicatatnya? Kalau sudah, acungkan jempolnya. Atau ketik down di chat. Oke, dulu. Mantap dulu. Siapa lagi? Oke, down. Yang belum dicatat, catat dulu. Mister tunggu. Oke. Oke. Kalau Mister lihat nih rata-rata udah down semuanya. Bisa dilanjut? Bisa, Sir. Silakan. Oke. Nah,
untuk penerapan konsep nilai kegunaan ini. Misalkan kita punya satu wilayahnya ini memiliki potensi tanah yang sangat subur. Jadi wilayah ini tanahnya subur banget. Artinya kegunaan dari wilayah ini dengan tanah yang subur gunanya untuk Lahan pertanian. lahan pertanian. Ada lagi? Kebunan. Berkebun. Kebun, oke. Ada lagi? Jika tanahnya ini subur banget gitu. Bercocok tanam. Oke, bercocok tanam, betul. Jadi, Biotanam, Sir. nah, ketika suatu wilayah ini memiliki memiliki tanah yang subur, maka nilai kegunaannya dari wilayah tersebut bisa sebagai yang pertama bisa sebagai lahan pertanian karena lahan pertanian sangat membutuhkan tanah yang subur. Nah, begitu juga dengan perkebunan. Bercocok tanam pun harus menggunakan harus menggunakan daerah atau tanah yang subur. Jadi, ketika wilayah memiliki tanah yang subur, jadi nilai kegunaannya bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian ataupun lahan untuk bercocok tanam seperti itu. Jos? Yes, sir. Iya, Sir. Yang lain? Yang lain, Jos? Ups. Jelas, Sir. Oke. Iya, Sir. Oke, nilai kegunaan tadi. Oke, kita lanjut ke yang ke-8, konsep interaksi. Nah, konsep interaksi dijelaskan adalah sebuah hubungan timbal balik antara wilayah yang ada di permukaan bumi. Interaksi terjadi karena adanya perbedaan sumber daya pendukung dari setiap wilayahnya. Nah, yang mau dicatat, catat dulu. Nah, jika kita lihat di sini, kata kuncinya yang mana, yo? Kata kuncinya yang mana? Hubungan timbal balik. Hubungan timbalik. Hubungan timbal balik. Oke, benar semuanya. Jadi, ketika kita berbicara tentang sebuah interaksi, jika di dalam sosiologi itu interaksi itu adalah interaksi manusia yang adanya hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia lain, di dalam geografi kita juga mempunyai interaksi nih. Interaksinya itu tentang kewilayahan atau interaksi wilayah. Nah, jika kita berbicara tentang interaksi wilayah, artinya adanya sebuah hubungan timbal balik antara wilayah yang ada di permukaan bumi. Jadi kita berbicara tentang hubungan timbal balik antara wilayah yang ada di permukaan bumi. Catatnya udah? Lagi, sir. Oke. Don, Sir. Oke. Kita tunggu yang lain. Udah, Sir. Oke. Don, sir. Yang lain? Yang lain? Kalau belum kita tunggu. Nah, ketika kita berbicara tentang interaksi, ada yang bisa menjelaskan bagaimana hubungan wilayah itu? Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sir, kan SDA wilayah lain itu berbeda. Jadi mereka tuh saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, sir. Oke, benar. Kayak Apa? dataran tinggi sama dataran rendah, Sir. Saling manfaat. Oke, dataran rendahnya ngasih apa? Kalau dataran rendah kayak di Kalimantan itu ngasih ini kelapa sawit. Tapi Oke. kalau dari dataran tinggi misalnya di Jawa itu ngasih ke sini sayur-sayur, buah-buah. Oke. Artinya ada sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi ada timbal balik. Jadi kata dulu tadi benar. Ketika di dataran rendah di Jawa, di Kalimantan tadi ngasih apa tadi lu? Ngasih apa tadi? Minyak sawit. Oke, minyak sawit. Berarti ya artinya Minyak kelapa tanah sawit, iya. tanah di dataran rendah ini berpotensi untuk menghasilkan kelapa sawit. Nah, sedangkan di Jawa juga memiliki potensi berupa sayur-mayurnya yang segar. Jadi adanya saling keterkaitan atau timbal balik antara wilayah di Jawa dengan di
Kalimantan atau Banjarmasin. Catatannya sudah? Sudah, Sir. Bisa lanjut, Jos? Jos. Oke. Ya, Sir. Nah, tadi contohnya satu. Ketika kita berbicara tentang desa kota, ada yang bisa menjelaskan timbal baliknya? Desa membutuhkan teknologi dan kota membutuhkan itu makanan yang dihasilkan dari desa, Sir. Kayak pertanian Nah, gitu. Sumber daya, kayak sumber daya mungkin. Sumber Sumber daya dari daya. desa, Oke. tapi dikelolanya di kota. Nah, ada lagi Teknologinya, Sir. teknologi. Kota Oke. memberikan teknologi pada desa. Oke, silahkan. Suci. Oke, bisa, ayo. Boleh diketik, boleh diketik. Jadi, kalau kita berbicara tentang interaksi ini, paling paling gampang tuh contohnya antara desa kota nih. Desanya ngasih apa ke kota, sedangkan kotanya ngasih apa ke desa. Benar tadi kata Lulu Ngasih tadi, orang, ngasih orang, ngasih Tenaga orang. kerja. Aduh. ngasih tenaga kerja, benar. Kalau kotanya ngasih Aduh. Pekerjaan, Ya. pekerjaan bisa. Jadi, contoh paling sederhana nih. Oke, jadi teman kalian ada yang jawab nih. Timbal balik antara desa dan kota memerlukan makanan untuk bahan pokok. Oke, benar. Jadi, jawabannya, nah ini ada banyak sebenarnya konsep interaksi antara desa kota nih. Salah satunya, contohnya, nah desa ngasih bahan makanan untuk kota. Contohnya beras ataupun ubi-ubian, singkong dan yang lainnya. Karena kenapa? Karena di kota itu lahannya sudah sempit untuk melakukan bercocok tanam. Jadi kota ini lebih melakukan interaksi atau timbal balik ke desa. Sedangkan kotanya ngasih apa nih? Jika desa ngasih ngasih sumber makanan, berarti kotanya ngasih apa ke desa? Uang. uang, Uang. Uang mesin. Ngasih alatnya. Karena desa tuh tidak ada tidak ada alat untuk, tidak bisa memproduksi alat untuk membantu dalam bercocok tanam. Jadi mereka lebih memilih untuk mengambilnya di kota. Itu contoh interaksi. Nah, yang ke-9, diferensiasi area. Nah, jika kita berbicara tentang diferensiasi area, diferensiasi itu artinya apa sih? Perbedaan wilayah. Diferensiasi. different, Diferensiasi artinya apa? Ayo yang lain bisa diketik jika malu. Diferensiasi itu apa? Perbedaan. Oke. Jika diferensiasi itu perbedaan, maka diferensiasi area artinya perbedaan area. Pengertiannya, oke. Pengertiannya, konsep diferensiasi area adalah konsep yang berkaitan dengan perbedaan karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Boleh diketik dulu? Boleh dicatat dulu. Kalau sudah dicatat, boleh acungkan jempolnya atau diketik down di chat. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang diferensiasi area, kata kuncinya tentu saja tentang diferensiasi. Jadi kata kuncinya di sini Perbedaan karakteristik. bisa diambil perbedaan karakteristik yang khas dari satu wilayah. Jadi ini merupakan kata kuncinya. Oke. Satu sudah selesai, yang lain sudah? Oke, udah 2, Naila. Oke, Farel. Suci, oke. Egi, oke. Yang lain sudah?
Nah, coba kita lihat fotonya. Foto 1 ini adalah foto Nelayan. nelayan, sedangkan yang kedua Petani. petani. Nah, Petani. sekarang Iya, petani. sekarang Mister tanya, kenapa masyarakat pesisir itu dominan menjadi nelayan, sedangkan masyarakat dataran tinggi dominannya menjadi petani? Nah, Sesuai lokasinya, Sir. Karena Oke. wilayahnya. Memanfaatkan apa yang ada di wilayahnya. oke, Wilayahnya memungkinkan untuk jadi nelayan. oke, benar. Karena kelebihan lokasinya, oke, karena lokasinya tadi mendukung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh para masyarakatnya. Contohnya masyarakat pesisir, berarti mereka itu tinggal di pinggiran pantai. Makanya potensi wilayahnya itu mendukung atas aktivitasnya untuk menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat dataran tinggi tidak mungkin dong dia jadi nelayan karena posisi hidup masyarakatnya itu berada di dataran tinggi, makanya dari lokasinya itu mendukung untuk menjadikan lokasi tersebut menjadi sebuah lahan pertanian. Jadi masyarakatnya lebih banyak bertani. Nah, jadi konsep diferensiasi area itu merupakan perbedaan karakteristik dari suatu wilayah. Karena wilayah satu dengan wilayah lain itu karakteristiknya berbeda, sehingga aktivitas yang dilaksanakan di wilayah tersebut juga berbeda. Itu untuk diferensiasi area. Dan yang terakhir, ada konsep keterkaitan ruang. Jika dilihat di sini, keterkaitan ruang itu apa sih? Saling bergantung. Oke, benar. Ada lagi yang mau berpendapat? Keterhubungan, boleh. Keterhubungan. Bisa. Karena satu wilayah dengan wilayah lain tuh ada hubungannya. Ada lagi memiliki hubungan yang terkait. Oke, karena ada sebuah keterkaitan sehingga akan membentuk sebuah hubungan. Oke, benar. Ada lagi yang mau berpendapat tentang konsep keterkaitan ruang sebelum kita melihat penjelasan dari ahli nih? Ada lagi? Oke, kita lihat aja langsung. Ahli berpendapat. Oke, bisa dicatat? Boleh dicatat dulu. Konsep keterkaitan ruang adalah keterkaitan antar elemen pembentuk ruang di permukaan bumi. Keterkaitan ini dipengaruhi oleh keadaan kondisi fisik wilayah dan adanya hubungan sebab akibat. Jadi, kata kunci yang dapat kita ambil dari konsep keterkaitan ruang ini adalah adanya keterkaitan dan adanya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini ketika suatu wilayah berbuat sesuatu, maka yang dampak atau yang kena imbasnya tidak hanya wilayah satu, namun juga ada wilayah yang lain. Kalau sudah nyatatnya, langsung ketik down. Oke, sudah 1. Oke, 2. 3, oke. Jadi, konsep keterkaitan ruang tadi, kata kuncinya itu adanya sebuah keterkaitan sama adanya hubungan sebab akibat. Nah, adanya hubungan sebab akibat. Sudah? Sudah jos semuanya? Jos, oke.
Yang lain? Sudah. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan peta Banjarmasin. Jika kita lihat, ini ada apa? Ini apa? Sungai. Ada sungai. Oke. Jadi, kota Banjarmasin terkenal dengan kota 1000 sungainya. Tapi yang terbesar nih, sungai apa namanya? Sungai Barito. Sungai Warna. Nggak tahu. Sungai apa? Makassar. Sungai Kapuas. Kapuas. Oke, Sungai Kapuas. Sungai Kapuas apa Sungai Barito? Yang paling besar. Kalau Barito jembatan. Sungai Kapuas. Kapuas, Sor, Kapuas. Sungai Kapuas apa Sungai Martapura? Kapuas. Ini, Sor. Sungai Banjar. Sungai Banjar. Sungai Nil, Sir. Beda benua. Samudra Hindia? Beda sih. Oh, beda. Oke. Oke, belum. Nah, misalkan nih, sungai, anggaplah Sungai Martapura nih. Nah, ini ada Sungai Martapura, citranya. Jika misalkan di daerah hulu, di daerah hulu ini, apa namanya? Martapura. Nah, di sini Martapura. Nah, di sini Martapura. Sedangkan di sini Kota Banjarmasin. Ketika masyarakat Martapura nih misalkan buang sampah sembarangan ke sungai, masyarakat Martapura tidak menjaga sungainya dengan baik, maka ketika musim hujan di daerah Martapura ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir. Nah, banjirnya apakah dirasakan oleh masyarakat Martapura aja? Banjarmasin sampai. Nah, Enggak. jadi ketika masyarakat Martapura itu berlaku tidak baik terhadap sungai, yang mendapatkan akibatnya itu tidak hanya masyarakat Martapura, tapi masyarakat Banjarmasin pun juga juga merasakan dampak itu, walaupun mereka tidak melakukan nih, tapi karena wilayah di hulunya melakukan yang seperti itu, maka itu adanya sebuah keterkaitan ruang, adanya hubungan sebab akibat. Nah, sebabnya tadi apa? Sebabnya, Buang sampah sembarangan. nah, sebabnya ini tadi Sungai. Buang adanya masyarakat hulu yang membuang sungai, maka akibatnya masyarakat hilir akan merasakan banjir. Nah, itu merupakan sebuah konsep keterkaitan ruang. Oke. Sekarang, Mister tanya. Apa konsep keterkaitan ruang yang ada di pikiran kalian? Corona masuklah, Sir. Bisa. Ayo, kasih contoh. Corona tadi, corona. Kita ambil contoh corona. Ketika masyarakat ini keluar tidak memakai masker, nggak usah ditulis deh. Jelek tulisan Mister. Jadi, misalkan, ya corona tadi. Yuk, kasih contoh tentang corona nih. Kita ambil contoh tentang corona. asalnya di Cina. Oke. Maksudnya karena banyak orang yang itu bolak-balik dari Cina tuh jadi menyebar virusnya. Nah, betul. Jadi itu Jadi merupakan dampaknya satu dunia. Nah, betul. Satu contoh nih, misalkan satu orang tidak pakai masker keluar. Jadi kan yang lain bisa kena dampaknya. Jadi itu merupakan sebuah konsep keterkaitan ruang. Oke, habis. Silakan satu orang menyimpulkan tentang 5 konsep tadi. Yang mau? Konsep morfologi tadi apa, yo? Kondisi bentuk permukaan bumi. Oke, nilai keruangan? Ruangan tuh manfaat yang diberikan suatu wilayah. Interaksi? Hubungan timbal balik. Diferensiasi Hubungan area? terbalik. Oke, Perbedaan Mari. karakteristik Perbedaan. karakter. Terakhir, keterkaitan keruangan? itu
Akibat. Hubungan sebab akibat. Oke. Nah, itu. Hubungan sebab dan akibat. Jadi itu merupakan konsep yang kita pelajari hari ini. Oke, selesai hari ini. Tugasnya akan ada di Google Classroom sebentar lagi. Saya kembalikan ke Mr. Tony. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Kak, maaf Mr. Erwin atas materinya yang Marco Jos sekali. Thank you Mr. Erwin. Ya, Oke, Pak. nanti setelah ini silahkan kalian foto catatan kalian. Nanti akan kami bikinkan link untuk dimasukkan atau diupload foto catatan kalian. Nanti juga akan kami lampirkan di Google Classroom itu PPT atau presentasi dari Mr. Erwin hari ini. Nanti silahkan kalian download untuk kalian pelajari. Nah, insya Allah kita akan belajar, akan menyelesaikan materi kita, insya Allah hari ini, dan materi kita insya Allah sampai hari ini ya, untuk daily test nanti, ulangan nanti, seperti itu. Terus yang berikutnya, mungkin ini tambahan dari Mr. Sebelumnya mohon izin Mr. Erwin. Jadi, nanti di soal itu biasanya ada nama lain dari poin-poin konsep geografi. Contoh nih, seperti ini nih. Misalkan kalian ada mendengar kata asosiasi. Ya, kata asosiasi. Asosiasi. Anggap nih ya, Mr. tulis nih. Asosiasi. Nah, kalian ada mendengar kata ini di soal, terkait soal-soal konsep geografi, itu sama dengan keterkaitan ruang. Gitu ya. Jadi kalau kalian mendengar kata asosiasi, itu sama dengan keterkaitan ruang. Ya. Jadi kalau kalian mendengar kata asosiasi, oh itu berarti keterkaitan ruang. Karena biasanya jawabannya terkait konsep geografi itu ada seperti ini. Nah, makanya kalian harus memahami kata lain atau makna lain dari keterkaitan ruang. Ada juga makna lain dari konsep-konsep geografi yang harus kalian pahami, yaitu accessibility. Gini aja ya. Nah, kalau kalian ada mendengar kata akses atau accessibility, itu sama aja dengan keterjangkauan. Nah, biasanya di jawaban untuk konsep-konsep geografi itu ada seperti ini. Nah, kalian harus bisa memahami makna lain. Oh, asosiasi berarti ini ke arah keterkaitan ruang. Oh, accessibility berarti terkait ke arah keterjangkauan. Nah, itu beberapa poin dari kata lain dari konsep-konsep geografi seperti itu. Dapat dipahami ya, boys and girls ya? Dapat, Sir. Jos. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pahami juga kata-kata kunci dari berbagai macam konsep-konsep geografi, 10 konsep geografi. Ya. Kita ambil contoh seperti ini. Bentar ya. Kelihatan ya? Apa, Sir, itu? Blur. Sir. Blur? Blur, Sir. Ngeblur, Sir. Bentar. Iya. Oke. Aduh, blur nih. Nah, kalau ini? Masih, Sir. Oh, masih. Berarti jaringan tempat mis. Ya. Bentar. Oke, intinya seperti ini. Supaya cepat aja. Intinya, pahami 10 konsep geografi itu
kata-kata kuncinya. Contoh misalkan aglomerasi. Aglomerasi itu kata kuncinya apa sih supaya lebih enak? Apa kira-kira? Itu. Pengelompokan. Pengelompokan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada soal-soal yang berbau ke arah mengelompok, itu berarti jawabannya ke arah aglomerasi. Kita ambil contoh soal seperti ini. Di Banjarmasin terjadi pembagian wilayah. Nah, di Banjarmasin ada terdiri wilayah Madura, ada wilayah Arab atau kampung Arab. Nah, konsep geografi yang pas adalah berarti jawabannya misalkan A, konsep, A, misalkan lokasi, B, aglomerasi, C, keterkaitan ruang, D, keterjangkauan, E, nilai kegunaan. Apa kira-kira jawabannya? B, Sir. B ya, mengelompok. Iya, karena apa? Ternyata di soal itu mengarah, oh ternyata di Banjarmasin ini terdiri ada kampung Arab, ada kampung Madura, ada kampung Sasirangan. Nah, seperti itu. Berarti apa? Berarti dia mengelompok sesuai dengan suku masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke ya, sip ya. Sir. Yes. Oke, terima kasih. Nanti akan Mr. share lagi kisi-kisinya dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Thank you Mr. Erwin, thank you Mr. Iqbal, thank you semuanya, Mr. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kata Mr. Erwin jangan lupa di follow back ya. Tuh di follow maksudnya jangan lupa. Erwinku. Ya, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Yo, Terima kasih adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you semuanya. Semangat, semangat, semangat. Halo, annyeonghaseyo, annyeong. Annyeonghaseyo. Annyeong, 감사합니다. annyeonghaseyo. annyeonghaseyo. annyeong. Ya, Sabrina. Silakan Lip ya, Sabrina, Najih, Alia Maghfirah, silakan. Thank you semua, thank you Sabrina, thank you Najih. Oke ya, Pak Erwin dan Pak Iqbal. Hadir. Ya, thank you banget atas penyampaiannya, atas materinya. Mister suka, intinya ya memang seperti itu ya. Kita harus interaktif, kita harus mengasih beberapa pertanyaan yang mungkin mengarah ke kehidupan sehari-hari, mengarah ke yang mereka tahu kan. Nah, itu udah tuh bagus. Jadi tadi Mister lihat ada tuh materi, terus kamu lempar apa itu, terus kamu kasih lagi pertanyaan. Nah, itu bagus ya. Intinya pertanyaannya bukan hanya berbentuk lisan, tapi juga berbentuk tulisan. Memang kalau bisa sih tulisan, ya. Tulisan yang mudah, ya. Tulisan yang mudah, ya. Bisa juga berbentuk lisan, tapi memang harus gini, kan kalau misalnya lihat tipenya mereka ini adalah tipe anak visual. Tipe anak harus melihat gitu. Kalau tipe anak yang Audi seperti itu atau tipe anak yang mendengarkan, mungkin dengan kata pun dia akan paham. Tapi kalau untuk tipe anak visual mungkin kayak sebagian kelas mereka ini memang harus melihat bentuknya seperti apa. Karena tadi Mister lihat mereka itu kalau misalkan kamu kasih gambar atau misalkan dikasih pertanyaan yang berbentuk tulisan di PPT, mereka akan aktif. Ya, tadi Mister lihat, oh memang berarti nih tipe anak ini tipe anak yang visual. Dia harus melihat apa yang dia katakan seperti itu. Ya. Pernah mungkin kalau kamu lihat juga Mister ngomong atau mengasih pertanyaan dalam bentuk lisan paling sedikit, maksudnya interaktifnya tidak banyak. Tapi kalau kita kasih pertanyaan dalam bentuk lisan, ada langsung di depan layar mereka, itu membuat mereka menjadi antusias dan interaktif. Nah, itu bagus sekali.
Jadi harus dipertahankan dan kita juga harus bisa melihat kira-kira tipe anak ini apa sih gitu. Apakah dia tipe auditorial, tipe audit maksudnya, tipe visual atau tipe apa seperti itu ya. Oke, siap. Nah, nanti minggu depan Erwin dan Iqbal kita akan melanjutkan ulangan harian dari tes. Nah, tapi cuti lah, Sir. cuti ya, cuti. Oke. Ya, cuti sehari. Nah, Oke, Sir. Mister masih bingung nih ya, gimana memikirkan konsep untuk mekanisme ulangan harian nih gitu kan. Kalau biasanya itu kami pakai Google Form. Tapi itu untuk middle test sama untuk final test atau ulangan akhir semester. Kalau untuk ulangan harian ini, Mister masih bingung untuk memikirkan konsep apa atau mekanisme seperti apa terkait ulangannya gitu kan. Apakah mereka mengerjakan di Google Form, nanti kita tuh kasih link, silahkan mereka kerjakan, atau ada konsep lain. Ya kan? Nah, Mister itu pengennya itu yang mungkin berbeda. Contoh nih, kita bisa mengasihkan, jadi mereka masuk Zoom, silakan open cam, buka kamera. Nah, yang nggak buka kamera, mohon maaf, mengulang. Atau dalam tuh artian, silakan ulangan susulan minggu depan. Jadi wajib buka kamera. Itu mekanismenya, ya kan? Nah, apakah pengen seperti itu? Nanti langsung kita tampilin soal di layar atau bagaimana, terserah. Nanti kita kasih waktu. Misalkan anak-anak ada 10 soal pilihan ganda. Satu soal waktunya 1 menit, misalkan. Silahkan. Misalkan kalau udah 1 menit selesai, langsung berpindah ke soal berikutnya. Apakah seperti itu mekanismenya atau gimana menurut kalian gitu? Erwin, ayo Bal. Karena kalau Mister melihat ya, kalau kita pakai Google Form aja, ya bisa sih, tapi gimana ya? Nggak worth it, Sir. Bukan nggak tuh worth it. Malah itu worth it banget. Tapi apa ya, takutnya tuh tidak ada pembeda sih gitu loh. Maksudnya kok Google Form aja gitu loh. Cari yang berbeda aja sih gitu. Nah, karena kan apa ya, ini kan juga ulangan harian, bukan ulangan atau final test gitu kan, atau ulangan akhir semester atau tengah semester juga gitu kan. Intinya kan kita di sini menguji untuk pemahaman mereka gitu kan. Gimana? Ada saran nggak untuk ulangan harian minggu depan? Maunya seperti apa gitu. Tapi nanti Mister minta tolong ke kalian masing-masing, silakan nanti bikinkan soal, ya kan, soal konsep geografi sesuai yang sudah kalian pelajari gitu kan. Nah, bikinkan soal Pilgan, ya kan. Nanti kita diskusi untuk berapa soal atau berapa buah soalnya kan. Tapi yang jelas yang kita sepakati bersama-sama, kita mau apa untuk minggu depan nanti. Kayaknya baik yang PPT yang waktu tadi, Pak. Atau kayak ini, Sir. Atau Sir. Kan ada loh di PPT ini yang sistemnya kayak auto pindah slide-nya. Iya. Nah, jadi kita olah aja. Misalkan sebuting soal ini 2 menit misalkan. Jadi kita ini kan dimicik lagi, jadi kayak otomatis gitu. Ya. Oke, bisa. Tapi masalahnya gini. Masalahnya adalah memang mereka open cam ya, gitu. Tapi takutnya kalau nanti pas kita bahas, nanti gimana? Maksudnya apakah langsung kita bahas gitu atau bagaimana? Ya, Bapak. Nah, kayak betul. Kamu ini memberi pendapat kira jelas. Kan tahu. Gitu. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Itu biasanya langsung dibahas atau? Nah, terserah kalian. Kalau kalian pengen langsung membahas, ya bisa. Kalau enggak,
Ya bisa juga, ya terserah aja. Sebagai ketua. Aku dituduh apa? Tergantung dia pompa waktunya gitu. Ya, Tapi waktu- kalau misalkan langsung bahas loh Pak, kalau misalkan ada yang nilainya jelek itu rasa insecure-nya Pak. Hmm. Wih. Berarti atau gini aja ya, supaya nanti sama-sama enak gitu kan. Ini kan kita kan konsepnya kan konsep baru nih, ya kan? Nah, jadi bagaimana kalau ya tadi bagus tuh kita bikin PPT soalnya Pilgan mungkin ya atau esai nanti terserah aja. Nanti dari PPT tersebut kita kasih waktu. Jadi mereka benar-benar fokus sama PPT-nya. Jadi kalau tuh mereka selama berpikir mereka nggak bisa atau lewat, berarti udah lanjut ke soal berikutnya gitu kan. Nah, tapi masalahnya cara mereka menjawab. Nah, takutnya nanti mereka apa ya? Bermain sih, gitu aja sih. Atau gini aja. Opsinya kita sediakan Google Form. Google Form. Jadi Google Form itu kita kasih waktu. Gimana? Bisa, atau ada konsep lain? Atau kalau kayak waktu tadi bagus coba misalkan lo di apa namanya di announcement atau dipadahi ke siswanya bahwasanya jam sekian mulai dan habisnya jam sekian kita jadikan semua siswa itu fokusnya ke Google Form jadi kan bisanya mencet kawannya soalnya waktunya terbatas gitu. Ya. Soalnya kan kalau misalkan waktunya lawas kan Pak, buahnya tuh kayak mengorbankan satu orang dulu untuk menjawab. Iya. Ya itu yang apa ya yang mungkin Mister Anu kan gitu kan. Oke, bisa. Berarti gitu aja ya. Jadi untuk sementara mekanismenya adalah PPT, ya kan? PPT kita kasih waktu, mereka nanti harus open kamera, ya wajib open kamera. Kalau nggak open kamera, ngulang minggu depan, gitu ya. Nah, jadi kita intinya apa gini loh. Intinya Mister tuh pengen kita dan mungkin yang lain, kalau bisa kita ada yang berbeda dalam menyajikan soal-soal ataupun itu ulangan. Karena biasanya di GIPS ini kan kebanyakan Google Form aja gitu nah. Nah, mungkin ini bisa menjadi alternatif yang berbeda yang bisa kita lakukan. Karena apa? Guru itu kan dituntut untuk inovatif dan kreatif. Nah, makanya itu kita bisa untuk mencari opsi lain yang mungkin berbeda ya kan dengan yang disajikan gitu. Toh juga ini kan juga ulangan harian, bukan ulangan akhir semester gitu kan. Yang mana itu menjadi poin penting gitu kan. Jadi kan kita intinya menguji pemahaman mereka terhadap materi yang kita sajikan. Oke ya, sip ya. Sepakat ya? Oke, sip. Jos. Yang kedua, nanti berapa bentuk soal nih? Mister tuh pengennya kita fokus aja ke materi konsep-konsep geografi aja. Kira-kira maunya berapa soal? Oh, Sir, sebelumnya kan ini kalau misalnya kita pakai Kahoot bisa lah. Screen bahas screen layar, Bang. Oh, bisa. Ide bagus. Nah, Kahoot bisa. Nah, ya kan bagus tuh. Jadi kan apa ya? Intinya kan langsung ketahuan kan gitu. Nah, bagus. Nah, ide bagus. Jos. Ya. Nah, bagus tuh.
Jadi kita nggak usah pakai PPT ya kan? Nggih. Tinggal copy paste soal, kirim ke situ, nanti kan langsung ketahuan tuh ya kan? Nggih. Nah, bagus. Jos. Kenapa nggak dari tadi kan gitu ya? Mantap Iqbal. Oke, siap. Ya, siap. Nah, itu aja ya. Nah, nanti Mister minta kalian berdua bikinkan Kahoot-nya sama soalnya aja terkait soal konsep-konsep geografi aja. Ya. Itu aja yang tuh kita fokuskan. Karena apa? Konsep geografi ini selalu ada 100% dalam soal ujian nasional. Nah, makanya sangat penting sekali konsep ini ada gitu ya. Nah, nanti Mister minta tolong ya ke Iqbal sama ke Erwin. Mister serahkan semuanya ke Erwin sama ke Iqbal semuanya. Karena kalian sudah jos semua, insya Allah mantul. Jadi silakan pikirkan Kahoot-nya. Mungkin nanti di konsepnya atau mekanismenya bisa kalian kasih waktu atau bagaimana terserah, up to you. Misalkan satu soal 1 menit atau misalkan gimana terserah ya. Anggapannya kita maksimal banget itu 50 menit lah. Atau 40 menit. Ya kan? Gitu. Jadi terserah kalian mau itu soalnya 10 atau soalnya 20 atau 25 pun terserah, ya. Kalau misalkan soalnya 10, berarti satu soal kalau dia benar nilainya 10 dong, gitu ya. Nah, jadi kalau dia benar semua 100. Kalau soalnya 10, paling sedikit 10. Tapi kalau soalnya 25, kalau dia benar 1 berarti berapa? 2,5. Tunggu. 25. 5 ya? Bagi 25. 4, Pak. 4 ya? Nggih. Nah, berarti kalau dia benar 1, nilai skornya 4. Kalau salah, skor 0. Kalau benar semua, berarti nilainya 100. Nah, jadi Mister minta terserah berapa kalian membuat jumlah soal yang tuh jelas harus nilainya 100 maksimal. Gitu ya. Jadi dia kalau misalkan dia benar, skornya sekian. Kalau salah, skornya 0. Gitu ya. Sip ya? Oke? Jadi nilainya lagi. Jadi konsepnya adalah kita pakai Kahoot, nanti kita buka Zoom, gitu kah? Iya. Nggih. Open cam. Awal 2, Pak. Ada kan aku share screen, Kahoot-nya mereka jawab di HP. Kan punya ngejum pada kawan melihat layarnya juga. Oh iya ya. Kan HP punya kan bisa buka Kahoot. Tapi suara sebentar sekira. Kan Gimana? suara aja. Kada lu aja bisa juga suara. Kayak telepon. Tapi kan kita melihat dashboardnya kan di layar share screen. Oh iya ya. Bentar. Gimana? Bisa nggak? Bisa, Bang, share. Ini sih nih ya. Ini kalau tuh kalian lihat ini ada di kolom chat ini file. Nggih. Nah, itu untuk apa ya? Itu mengirim aja. Coba ulun contohkan seperti. Ya. Misalkan ulun ngasih foto nih. Nah, Bila ada sih kayak ini aja lo. Kita ngejum PPT tadi, habis itu guanya menjawab satu-satu di Kahoot gitu kah? Aduh, kayak Payula. Ya makanya. Soalnya kalau misalkan disuruh mengirim kayak ini, saya kan banyak kawan ngirim privat. Contekan via privat guanya. Kayak apa? Oh, jadi Bentar. Ya, gimana tuh? Coba create. harusnya kau tuh kan nimbulkan dashboardnya aja. Iya. Sih paling penting sih aja sih dashboardnya aja. Gitu. Nanti kan dari dashboard itu kan nanti bisa kita lihat juga kan orang-orang yang yang mungkin kelihatan open kameranya gitu nah. Gimana? Tapi rasa aku kada worth it Bang Kahoot. Pai. Soalnya Pak
Kahoot ini kan konsepnya kayak game siapa yang paling pintar di atas dashboardnya lo. Jadi kayak menyudutkan yang di bawah kayak itu. Atau tidak usah kita tampilkan yang siapa yang paling tinggi itu. Bisa nggak? Nggak usah kita tampilkan hasilnya. Jadi hasilnya itu untuk kita aja gitu. Bisa, Pak Ai. Gitu aja. Nanti kan ketahuan tuh. Ya, nanti hasilnya tidak usah ditampilkan. Berarti kan usah di share screen aja, Sir. Ya lo? Kahoot tapi gak usah di share screen. Berarti untuk makanan jawab gimana? Untuknya mereka nanti jawab. Jadi kan baiklah. Kata kau 2 Bang langsung. Sulit lah. Atau buahnya disuruh masuk ke Kahoot aja, Sir. Gak ada masuk Google Classroom, gak ada masuk Zoom. Ke Kahoot ya? Iya, di Kahoot aja. Tapi Bang, kalau ada main belakang, Bang, kalau nggak ada open kamera. Iya, itu sih yang tuh kakak pikirkan. Kalau nggak open kamera, nggak dikerjakan langsung di sini, itu sedikit apa ya, sedikit agak susah gitu loh. Oke lah, gini aja deh. Ini kan ada waktu kurang lebih 1 minggu nih, kurang lebih. Ya kan, jadi intinya kita bisa sama-sama mencari terkait solusi untuk minggu depan. Gitu kan. Intinya kakak minta tolong ke kalian, nanti sama-sama kita coba cari solusinya bagaimana baiknya gitu kan. Nah, harapan kakak nanti selama nanti kita mencari mekanismenya, nanti silahkan kalian cari soal-soalnya. Untuk soalnya terserah kalian, mau itu 10, berarti kalau soalnya 10 minimal, itu berarti satu soal skornya 10 gitu kan. Kalau 25 berarti satu soal skornya kalau benar 4. Kalau 50, untuk waktu 40 menit, kasihan mereka sih gitu ya. Kayaknya kebanyakan. Jadi nanti silahkan kalian atur yang tuh jelas, maksimal sekali 45 menit lah gitu aja. Ya, maksimal 45 menit untuk mereka mengerjakan. Minimal 40 menit gitu aja. Ya? Oke? Nah, nanti kita ketemu lagi, insya Allah, kalau nggak ada halangan besok untuk kita menyamakan persepsi atau referensi yang pas untuk gimana untuk mekanisme untuk ulangan harian gitu kan gitu. Oke ya, sip ya. Oke, Oke, sip. Thank you semuanya. Bisa tutup.